ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan seputar jenazah dari Kitabul Janaiz dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Dan pembahasan kita tentu saja adalah tentang perkara-perkara yang disyariatkan setelah selesainya penguburan jenazah. Ya. Pada pembahasan tadi malam telah kita bahas seputar siapa yang disyariatkan untuk menurunkan jenazah dan juga bagaimana cara menurunkannya dan apa yang dibaca ketika menurunkan jenazah ke dalam lahatnya. Itu telah selesai, dan kalau begitu kita akan masuk kepada perkara yang berikutnya, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Badawi rahimahullah ta'ala wa hafizahullah. ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور dan disunnahkan setelah selesai dari menguburkan jenazah beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama di antara perkara-perkara yang disunnahkan, halaman 184. Al-awwal ay yurfa al-qabru an al-ardi qalilan nahwa shibrin wa la yusawwa bil ardi wa dhalika liyatamayyaza fayusana wa la yuhanu. Yang pertama adalah mengangkat kubur dari permukaan tanah. Mengangkat kubur dari permukaan tanah sedikit, kurang lebih sejengkal. Maksudnya mengangkat artinya permukaan kuburan. Ya, permukaan kuburan diangkat atau ditinggikan dari permukaan tanah di sekitarnya sekitar shibr, 1 jengkal, wala yusawwa bil ard, dan tidak disamaratakan dengan permukaan tanah di sekelilingnya. Mengapa? Kata Syekh, agar dengan adanya shibr tadi, sejengkal yang ditinggikan, maka akan menyebabkan kubur ini menjadi berbeda. Liyatamayyaz al-qabru. Kuburnya menjadi berbeda atau bisa dibedakan dengan yang lain, hingga kemudian fayusana wala yuhanu, ya, maka dia pun bisa dijaga dan tidak dihinakan. Dijaga artinya bahwa tidak ada seorang menginjaknya, tidak membuang sampah di situ dan sebagainya. Ya, maka inilah tujuan daripada diangkatnya atau ditinggikannya permukaan kuburan dibanding tanah yang ada di sekitarnya. Dan dasarnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, riwayat Ibn Hibban dan Baihaqi dengan sanad yang hasan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi al-ibnu nasban wa rufi'a qabruhu min al-ardi nahwan min shibrin. Dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan baginya lahat, ya, dan dipancangkan di atas kuburnya batu dengan pancangan, diberdirikan, tegakkan sebagai nisan, ya. Wa rufi'a qabruhu min al-ard, dan ditinggikan kuburannya dari permukaan tanah nahwan min shibrin, kurang lebih 1 jengkal. Saya kira jelas perkara mengangkat kuburan tersebut dari permukaan tanah, ya. Dan tentang mengangkatnya tentu saja bukanlah bentuk mengangkat yang dimaksud melakukan
membuatkan bangunan di atasnya, ya, dengan batu dari marmer atau kijing bahasa orang Jawanya, ya, atau yang lainnya, maka dia tidak dibenarkan dalam bentuk seperti ini, karena dia adalah bentuk tajsis, bentuk membangun dan mengkapur kuburan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara pertama. Yang kedua kata Syekh, Al-Thani ayuj'ala musannaman, ayuj'ala al-qabr musannaman, kubur dibentuk menjadi musannam, berpunuk atau menggunung, ya. Yuj'ala al-qabr, ayuj'ala al-qabr musannaman, dibuat seperti punuk onta, ada sanamnya, cuma tentunya ada sanam wahid, ya, bukan dua punuk, ya, tapi satu punuk saja. Adapun dasarnya adalah hadis Sufyan At-Tammar, qala ra'aitu qabran Nabiy sallallahu alaihi wasallam musannaman. Dari hadis Sufyan At-Tammar, riwayat Al-Bukhari, dia berkata, aku melihat kubur Nabi musannaman, bahwa dia musannaman dalam bentuk berpunuk atau ya dibentuk seperti bukit, dibentuk seperti bukit, ya. Baik. Jadi ini perkara yang ketiga, yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, as-salis ay yu'allimahu bihajarin aw nahwi, mu'allaman, ya. Jadi dia dijadikan tanda, dibuatkan baginya tanda. Jadi kata alamun, ya, bukan ilmun tapi alamun. Bihajarin dengan batu, aw nahwi, atau yang semisalnya. Diberikan tanda dengan batu atau yang semisalnya, liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi, untuk dikuburkan di kubur tersebut siapa yang meninggal dari kerabat keluarganya, ya, untuk dikuburkan padanya siapa yang meninggal dari kerabat keluarganya. Adapun dasarnya adalah hadis Al-Muttalib ibni Abi Wida'ah radhiyallahu ta'ala anhu, sahih riwayat Abu Daud. Dia berkata, lamma mata Utsman bin Mad'un ukhrija bi janazatihi fadufina, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ay ya'tiyahu bihajarin falam yastati' hamlahu faqama ilayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dira'aihi. Qala al-Muttalib, قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Dari hadis Muttalib ibni Abi Wada'ah, dia berkata, tatkala wafat Utsman bin Mad'un, maka dikeluarkan jenazahnya. Dikeluarkan artinya diantar ke kuburan, dufina, maka kemudian dikuburkanlah Utsman bin Mad'un. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakannya batu, batu, ya. Maka sahabat tersebut, orang yang diminta, falam yastati hamlahu, dia tidak mampu mengangkat batu yang dimaksud oleh Nabi, menunjukkan dia batu besar, ya. Maka faqama ilaiha Rasulullah, maka Rasulullah pun bangkit mengambil batu tersebut, wa hasara diraihi, dan beliau menyingsingkan lengan di antara dua hastanya. Artinya beliau menyingsingkan lengan bajunya, ya. Maka berkata Al-Muttalib, mengabarkan kepadaku atau berkata kepadaku orang yang mengabarkan aku dari Nabi, yang mengabarkan kisah ini dari Nabi. Jadi wallahu a'lam bishawab, zahirnya bahwa Al-Muttalib tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak menyaksikan kejadian ini secara langsung. Tetapi dia sahabat.
menceritakan kejadian yang tidak dia hadiri. Apa hukumnya hadis ini? Ya. Pertama disebut hadis apa dia? Mursal sahabi. Mursal sahabi. Ada dua mursal. Mursal tabi'i dan mursal sahabi. Mursal tabi'i itu seorang murid sahabat berkata, bersabda Nabi. Atau Nabi berbuat seperti ini. Ini muridnya sahabat. Dia tidak menyaksikan langsung. Maka ini lemah. Kenapa? Karena tidak kita tahu tabi'i ini mendengar sabda Nabi tersebut apakah dari sahabat pasti atau dari tabi'i yang lainnya. Tidak diketahui kan? Ya. Sebab dia tabi'i, muridnya sahabat, tidak mungkin bertemu langsung dengan Nabi, ya. Maka kalau begitu, maka mursal tabi'i termasuk dalam bentuk hadis yang lemah, ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak, dia sahih karena tabi'i, muridnya sahabat, yang pasti dia mendengarkan dari sahabat katanya, karena muridnya sahabat, pasti dia mendengarkan dari sahabat kisah tersebut. Yang benar ini belum tentu. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Fikr, ya, bahwa ternyata terjadi riwayat sahabat tabi'i dari tabi'i sampai 7 atau bahkan 9. Sampai 9. Jadi seorang tabi'i, muridnya sahabat, meriwayatkan tidak langsung kepada sahabat, tidak langsung dari sahabat, tapi dari tabi'i. Yang ini juga meriwayatkan dari tabi'i sampai 9. Sampai 9. Tetapi walaupun Al-Hafidz, walaupun Syekh Ali bin Hasan Ali Abdul Hamid melemahkan riwayat tersebut. Tapi adalah perkara yang masyhur, didapatkan keterangan bahwa tabi'i kadang saling meriwayatkan di antara mereka. Seandainya dia meriwayatkan dari sahabat semata, maka tentunya sahabat adil, diterima riwayatnya, kan? Tapi ini tabi'i, muridnya sahabat. Yang muridnya sahabat boleh jadi ada kekeliruan dalam meriwayatkan, ya. Bahkan boleh jadi ada yang berguru kepada sahabat, tapi dia tertuduh berdusta, seperti Afi Al-Ufi, ya. Ala kulli hal, karena gitu, kalau begitu mursal tabi'i lemah. Adapun mursal sahabi adalah sahabat meriwayatkan hadis atau menyandarkan hadis kepada Nabi yang dia tidak mendengarkan secara langsung hadis tersebut. Dia mendengarnya dari siapa? Dari sahabat. Ya, maka yang seperti ini disebut mursal sahabi dan riwayatnya sah. Kalau ada yang mengatakan, bukankah terkadang ada sahabat yang meriwayatkan dari tabi'i juga? Ya, ada. Ada sahabat meriwayatkan berita itu dari tabi'i. Bukan dari Nabi langsung atau dari sahabat yang lain, tapi dari tabi'i. Ada kejadian seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa dia riwayat yang nadir, riwayat yang sedikit sekali, dan jika ada maka dijelaskan oleh sang perawi. Sang perawi, seperti riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As dari Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar tabi'i, tapi dia pendeta Yahudi yang masuk Islam dan berguru kepada para sahabat. Nah, adalah Abdullah bin Amr mendengarkan dari dia berita-berita tentang Israiliyat. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukat Salahiyah, kalaupun ada riwayat sahabat dari tabi'i, dari muridnya, maka itu riwayat yang sedikit dan keterangannya jelas. Oleh karena itu, hukum asal mursal sahabat adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Nah, ini mursal sahabat. Ya. Maka berkata Al-Muttalib, mengabarkan atau berkata kepadaku, orang yang mengabarkan kisah ini dari Nabi. Artinya orang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Dan kesannya Al-Muttalib tidak hadir dalam peristiwa penguburan jenazah Utsman bin Mad'un, sahabi Al-Jalil radhiyallahu ta'ala. Maka berkata orang yang bercerita kepada beliau, ka'anni anzuru ila bayadi dira'ai Rasulillah. Seolah-olah aku melihat putihnya
dua hasta, dua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia menyingsingkan bajunya. Kemudian Nabi mengangkatnya, subhanallah, menunjukkan Nabi kuat, ya. Diberikan kepadanya kekuatan tidak seperti manusia yang lainnya, ya. Dan ini pun pernah terjadi. Tapi dalam bentuk peristiwa menghancurkan batu. Kapan itu? Perang Ahzab, ya. Ketika para sahabat menggali parit dan mereka terbentur pada sebuah batu yang besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Rasulullah turun tangan, ya, maka beliau menyungsingkan lengannya, bahkan membuka bajunya. Kemudian terlihatlah ketika itu bahwa Rasulullah menggunakan ikat pinggang yang disisipi batu untuk menahan rasa lapar. Pada dalam keadaan lapar ini, Nabi kemudian memukul batu tersebut 3 kali dan pecah hancur. Yang pertama, Allahu Akbar. Kemudian kata beliau, Futiha Ar-Rum, akan terbuka dan dikuasai kota Romawi. Setelah yang kedua, Allahu Akbar, hancur lagi. Kata Nabi, terbuka kota Habsyah, Persia. Ya. Maka sampai 3 kali Rasulullah kemudian memukul batu tersebut dan hancur, ya. Syahidnya bahwa Nabi bisa menghancurkan. Luar biasa kekuatannya, ya. Baik. Kita sudah pernah membahas tentang hadis tersebut, insyaallah, ya. Maka kemudian Nabi mengangkat batu tersebut dan meletakkan di atas kepala Utsman bin Mal'un. Tentunya di atas kepala, bukan di atas kepala, ya. Di atas kepala setelah ditimbun, ya. Setelah ditimbun kira-kira setentang kepalanya. Ini menunjukkan bahwa batu tadi menduduki kedudukan nisan. Seperti nisan, ya, batu nisan, ya. Kemudian berkata Nabi, "Ata'allamu biha hadra akhi." Aku memberi tanda dengan batu ini kubur saudaraku, dan aku menguburkan di atasnya, atau adfinu ilaihi, aku kuburkan di sini, di tempat ini, siapa yang meninggal min ahli, dari keluargaku, ya, dari keluargaku. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dibolehkan atau disyariatkan, disunnahkan memasang batu sebagai tanda. Tanda ini, batu ini ada 2 fungsi. Pertama sebagai tanda, ialah kuburan. Yang kedua, dia adalah tanda bagi kerabat atau keluarga tertentu yang nantinya akan dikuburkan di situ kerabat keluarganya. Ya. Baik. Yang keempat, ar-rabi' ayyaqif al-qabri yad'u lahu bit-tasbih wa yastaghfiru lahu wa ya'muru al-hadirin bidzalik. Sunnahkan untuk berdiri di atas kuburan, artinya di sekitar kuburan, berdiri dan mendoakan bagi si mayit tasbih, kekuatan. Mendoakan bagi si mayit kekuatan. Itu agar Allah menguatkan dia dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dalam apa yang disebut dengan fitnah kubur. Nasallallahu salamah. Ya. Jadi dia disunnahkan untuk berdiri di sekitar di kuburan dan mendoakan bagi jenazah tasbih. Juga disunnahkan untuk beristighfar, mendoakan ampunan baginya, dan memerintahkan orang yang hadir untuk melaksanakan perkara tersebut. Jadi memerintahkan yang hadir untuk berdoa kekokohan bagi si mayit serta ampunan akan dosa-dosanya. Dasarnya dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafn al-mayyit waqafa 'alayhi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al." Berkata Utsman bin Affan dalam hadis riwayat Abu Dawud, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ia selesai dari menguburkan jenazah, waqafa alaihi, maka beliau berdiri, waqafa alaihi, ya. Kemudian dia berkata, istaghfiru li akhikum at-tathbit. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit. Minta ampunkanlah bagi saudaramu
dan mintalah baginya kekokohan, kekuatan. Kemudian fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia ditanya. Karena sekarang dia ditanya. Jadi ini perkara yang keempat, yaitu berdiri di kubur, mendoakan ampunan dan mendoakan kekuatan agar dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbithu fil qabr, dan doakan ya, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Segala bentuk doa ya. Dan kita mintakan ampunan pula baginya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baik, kemudian kata Syekh, wa yajuzu al-julusu 'indahu asna' ad-dafni biqasdi tadhkir al-hadirina bil maut wa ma ba'dahu. Dan dibolehkan duduk di sisi kubur di saat penguburannya. Dibolehkan duduk di sisi kubur ketika menguburkannya dengan tujuan mengingatkan yang hadir akan kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang ada setelah kematian itu. Wa ma ba'dahu domirnya kembali kepada al-maut. Wa ma ba'dal maut, itu apa-apa yang terjadi setelah dikuburkannya jenazah itu. Jelas ini? Jadi dibolehkan duduk sejenak, duduk beberapa saat setelah dikuburkan untuk mengingatkan akan kematian. Dan mengingatkan akan kematian ini bukan berarti sekedar melihat kubur dan ingat kematian. Tidak, maksudnya adalah apa? Seorang di antara yang hadir kemudian mengingatkan yang lainnya. Ya, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk peringatan dan nasihat. Ya. Dan sesungguhnya para ulama menjadikan hadis yang dipakai oleh Syekh di sini, hadis Bara' bin Azib, sebagai bentuk bolehnya mau'izah. Babu al-mau'izah inil qabr. Bab bolehnya memberikan peringatan dan nasihat di kubur. Ya, jadi bukanlah yang dilakukan di kubur mentalkin si mayit. Ya, mentalkin si mayit karena tidak ada gunanya. Bukan pula membaca Yasin atau Al-Quran di kuburan, karena bukan tempatnya. Tetapi yang disyariatkan adalah mendoakan ampunan dan memohon kepada Allah kekuatan bagi si mayit dan mengingatkan yang hadir akan datangnya kematian dan apa yang terjadi sesudah kematian itu. Ya, baik. Adapun dasarnya adalah hadis Bara' bin Azib, sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dia berkata, خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتحينا إلى القبر ولما يلحدوا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. Berkata Bara' bin Azib, kami keluar bersama Nabi pada sebuah jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Kami keluar bersama Nabi pada jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Maka kami pun tiba di kuburan. Fantahina ilal qabr. Kami pun tiba di kuburan. Walamma yulhadu, dan tatkala sedang digali lahat, ya. Yulhadu ini ada dua makna, apakah dibuatkan lahat atau sedang dimasukkan dia ke dalam lahat tersebut. Fajalasa Rasulullah. Maka Rasulullah pun duduk, wa jalasna haulahu. Dan kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, dan sungguh seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Apa maksudnya ini? Ya, sakinah, ketenangan, ya. Di mana mereka tidak bergerak dan tunduk seperti seolah-olah ada seekor burung yang hinggap di atas kepala mereka dan mereka tidak ingin untuk mengganggu burung tersebut hingga dia pergi. Ya, maka dia adalah sakinah, karena sakinah. Wa fi yadihi 'udun faja'ala yankutu fil ardi farafa'a ra'sahu faqala. Dan di tangan Nabi ketika itu ada sepotong kayu. Maka beliau pun mengorek-ngorek tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya dan berkata. Jadi waktu mengorek tentunya Nabi menunduk, ya.
Setelah itu Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata, "Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr." Marratain atau salasa. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. 2 kali atau 3 kali Nabi mengulangnya. Kemudian beliau berkata, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah." Kemudian Nabi bercerita, dan cerita adalah cerita yang benar, ya, dari Rasul yang hak. Dia berkata, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika ia dalam ujung dari dunia, fi inqita'in minad dunya, ketika dia di ujung terputusnya dunia, wa iqbali minal akhirah, dan ketika dia menghadap ke alam akhirat, menunjukkan bahwa alam kubur termasuk dalam bentuk alam akhirat, ya, alam akhirat, ya, dan dia adalah pintu akhirat. Maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya putih bersih, seolah-olah wajah mereka matahari, ya, bagaikan wajah mereka matahari. Bersama mereka kain kafan dari kain kafan surga, dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, hingga kemudian mereka duduk di sisi atau minhu, duduk dekat dengan orang yang akan meninggal tersebut, maddal basar, sejauh mata memandang. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول. Kemudian datanglah malakul maut, bukan Israel, ya. Adapun nama Israel, dia adalah nama yang disebutkan dalam kisah-kisah Israeliat. Maka yang benar tentang nama malakul maut adalah malakul maut, bukan Israel, ya. Baik. Maka kemudian duduklah sang malakul maut dekat kepalanya. Kemudian dia berkata, "Ayyatuhan nafsu at-thayyibah." Wahai jiwa yang bersih, jiwa yang suci, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau kepada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Qala, berkata Nabi, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qitrah, kama tasilu al-qatrah min fi siqa. Maka keluarlah roh dari hamba yang mukmin tadi, tasilu, dia lepas, ya, mengalir seperti mengalirnya tetesan dari mulut cerek, min fi siqa, dari mulut cerek, ya, keluar dengan lembut, ya, mulus. Fayakhudhuha, maka kemudian malakul maut mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Maka tatkala malakul maut mengambilnya, maka malaikat-malaikat tadi, malaikat yang membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga tadi, tidak membiarkan roh dari hamba yang beriman tadi di tangan malakul maut tarfata 'ainin, meskipun hanya sekedip mata saja, hatta ya'khudhuha, hingga mereka mengambilnya. Jadi sebentar sekali, ya, setelah diperintahkan untuk keluar roh dari hamba yang beriman tadi, maka diambil oleh malakul maut, dan tidak lama kemudian segera beralih tangan kepada para malaikat yang akan memandikan dan mengkafaninya dan membawanya ke langit. Maka fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hunud. Maka mereka pun meletakkan, para malaikat yang tadi, yang wajahnya bersinar terang seperti matahari tadi, kemudian meletakkannya pada kafan yang telah mereka bawa dan dengan minyak wangi yang telah mereka bawa.
wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dan keluarlah dari jenazah tersebut, dari ruh tersebut, seperti bau misek yang paling wangi, paling semerbak yang ditemukan di atas muka bumi ini. Qala, berkata Nabi, fayas'aluna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib fayaquluna fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka malaikat-malaikat tadi membawanya naik ke langit. Maka tidaklah mereka, para malaikat, melewati dengan ruh yang dibawanya, melewati di hadapan sekelompok jama'atun minal malaikah, dari para malaikat, kecuali akan berkata para malaikat tersebut, bau wangi yang apa? Ma hadar ruh at-tayyib, ya. Ruh siapa? Ruh yang wangi ini. Ma hadar ruh tayyib, ya. Ruh milik siapa? Ruh yang begitu tayyib ini, begitu harum dan baik ini. Maka mereka berkata, dia adalah fulan ibnu fulan, dengan nama yang terbaik yang ia diberikan nama dengannya ketika di dunia. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya masalah nama, ya. Karena nama akan kemudian disebutkan oleh para malaikat dan akan dibanggakan di hadapan malaikat yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian ini. Amin. Maka kemudian hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hingga mereka tiba ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayustahu lahu, maka mereka pun minta dibukakan pintu langit, maka dibukakan bagi mereka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahi bihi ila sama'i as-sabi'ah. Maka tasyyi', ya, syayyi' artinya mereka diberikan selamat, ya. Min kulli sama'in, dari setiap langit, muqarribuha ila sama'i allati taliha. Muqarribuha, ya, yang didekatkan, disampaikan, diberitakan sampai ke langit yang berikutnya. Tasyyi' juga artinya mengantar, ya, mengantar. Maka diantar dari setiap langit ini, muqarribuha ila sama'i allati taliha, didekatkan sampai ke langit yang berikutnya. Setiap langit ada penjaga dari para malaikat dan ada penghuninya dari para malaikat. Nah, setiap kali dia melewati langit tersebut, setelah masuk, maka semua malaikat yang ada di langit tersebut akan ikut mengantarnya sampai di ujung langit yang berikutnya. Maka dimintakan izin, kemudian dimasukkan lagi, maka yang lain tinggal dia disambut oleh malaikat yang berikutnya pada langit yang berikutnya dan diantar kembali ke langit yang seterusnya. Demikianlah seterusnya. Hingga sampai pada langit yang ketujuh, maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitab abdi fi 'illiyyin wa'iduhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Maka Allah kemudian berkata, tulislah kitab hambaku ini fi 'illiyyin, di derajat yang tinggi, dan kembalikanlah ia ke bumi, karena sesungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi dan mereka akan dikembalikan ke bumi, dan darinya pula akan aku bangkitkan mereka pada kali yang berikutnya. Maka berkata Nabi, fatu'adu ruhuhu fi jasadih fayatihi malakani fayujlisanihi, maka dikembalikan ruhnya kepada tubuhnya, maka datanglah dua malaikat yang mendudukkannya dan berkata keduanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, maka mereka bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, dia berkata agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul. Dan yang terakhir
fayaqulani lahu wa ma ilmuk, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah dan aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Ini menunjukkan kepada 4 perkara ini, yaitu pengetahuan akan siapa Rabb kita, apa agama kita, dan siapa Nabi yang diutus kepada kita. Dan yang terakhir juga menunjukkan keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Bahwa ilmu di antara perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, dalam fitnah kubur. Maka fayunadi munadin fis sama, maka berteriaklah seorang yang berteriak di langit, an sadaqa 'abdi fafrushuhu minal jannah, bahwa benarlah hambaku, maka siramilah dia dari surga, walbisuhu minal jannah, dan berikanlah pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu baginya menuju surga. Ya. Nas'alullah min ahliha. Qala, maka berkata Nabi, fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yussahu lahu fi qabrihi madda basarih, maka datanglah kepada jenazah tadi ruh yang tayyib tadi dari bau-bau surga, wa tibiha, dan minyak wanginya, dan dilapangkan baginya dari kuburnya atau dalam kuburnya madda basari, sejauh mata memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tibur rihi fayaqul, maka datanglah kemudian seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, baju yang gagah, dan wangi yang semerbak. Ia pun berkata, abshir billadhi yassaraka Allahu hadha yaumuka, hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu, hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu, bergembiralah dengan apa yang mengembirakanmu, ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Maka berkata ruh yang tayyib tadi, man anta, siapa engkau? Ia berkata, fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang menampakkan kebaikan. Fayaqulu, maka berkata laki-laki tersebut, ana amaluka salih, aku adalah amal salihmu. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali, maka berkata orang beriman ini, wahai Allah, segeralah tegakkan hari kiamat hingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku, hingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Dia ingin segera dibangkitkan untuk kemudian merasakan apa yang menjadi janji Allah yang hakiki berupa kenikmatan yang kekal. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan tentang apa yang menimpa bagi orang yang kafir, orang yang munafik, yang pada harinya ada keraguan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi, wa innal 'abdal kafir, dan sungguh seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita' min ad-dunya, jika dia di ujung dunia dan menghadap ke akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat, sudul wujuh, yang wajahnya hitam legam, ma'ahumul masuh, yang bersama mereka al-masuh. Masuhnya apa? Ya. Saya tidak tahu ini al-masuh, ya. Ya. Apa? Ya. Palu. Bukan. Kayaknya bukan masuk, ya. Masuk sini, ya. Lihat bentar. Fayajlisuna minhum dan basar. Maka para malaikat yang hitamnya, wajahnya hitam legam tersebut duduk dekat dengan jenazah sejauh mata memandang. Madal basar, sepenglihatan, ya, berarti dekat. Kemudian datanglah malakul maut hingga ia duduk di dekat kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang menjijikkan, yang kotor, ukhruji, keluarlah engkau ila sukhti minallahi wa ghadabih, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala fatafarraqa fi jasadih fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufud min as-suf al-mablul fayakhudhaha fatafarraqa fi jasadih,
maka ruh tersebut berpencar pada tubuhnya. Ya. Kemudian dicabut seperti dicabut safud minasufil mablul, dari kain suf yang basah. Ya. Kemudian diambil oleh malakul maut dengan keras dan sentakan yang kuat. Fa idza akhadhaha, maka jika telah diambil oleh malakul maut, tidaklah dibiarkan meskipun hanya sekedip mata, hingga kemudian diambil oleh para malaikat yang hitam wajahnya tadi dan diletakkan di masuh tersebut, masuh tempat, ya. Wa yukhraju minha, maka keluarlah darinya bau ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard, seperti bau bangkai yang paling menjijikkan yang ada di muka bumi ini, ya. Nasallahu salamah. Maka diangkatlah oleh para malaikat ruh yang kafir tersebut, maka tidaklah ia melewati kumpulan dari para malaikat kecuali akan berkata para malaikat, bau apa bau yang jelek ini? Maka berkatalah yang membawanya, dia adalah fulan bin fulan, dengan nama yang paling jelek yang dahulu ia diberikan nama di dunia. Nauzubillah min dzalik. Hingga berhenti pada langit dunia, maka dimintakanlah untuk dibukakan pintu, maka dibukakanlah. Maka kemudian Nabi membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maka tidaklah dibukakan bagi mereka, ruh-ruh orang kafir itu, pintu-pintu langit, dan tidaklah mereka akan masuk ke dalam surga kecuali sampai jika seekor onta masuk pada lubang jarum. Onta yang besar masuk lubang jarum yang kecil, tidak mungkin. Maka tidak mungkin mereka masuk ke dalam surga. Maka berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, tuliskanlah, uktubu kitabahu. Baik, tadi ketika orang yang beriman, Allah mengatakan uktubu kitab abdi, tuliskanlah kitab bagi hambaku. Disebutkan dengan namanya yang indah, itu apa? Ubudiyah. Bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di sini Allah mengatakan uktubu kitabahu, tuliskanlah bukunya. Tidak disebutkan bahwa dia abdi, padahal dia hamba Allah juga, tapi dia adalah hamba yang durhaka. Di sijjin fil ardi sufla, di tanah yang paling rendah. Fatutrahu ruhahu tarha, maka dilemparkanlah rohnya dengan lemparan, ya. Dan bayangkan, ikhwani fiddin, seorang yang dilemparkan dari langit, ya, bukan main cepatnya jantung, ya, cepatnya adrenalin bekerja, ya. Maka Nabi pun membaca firman Allah, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas samai fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia kharra minas sama, jatuh dari langit, yang kemudian dicengkram oleh burung-burung, atau kemudian dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh, ya. Maka dikembalikanlah ruhnya tanpa sempat melewati langit dunia. Dikembalikanlah ruhnya ke dalam tubuhnya. Datanglah dua malaikat yang mendudukannya dan berkata, siapakah Rabbmu? Maka berkatalah sang kafir, la adri, saya tidak tahu. Maka ditanya kepadanya, apa agamamu? Dia pun berkata, la adri, saya tidak tahu. Maka ditanyakan pula, ma hadzal rajul alladzi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Maka kembali dia berkata, la adri. Fayunadi munadin minas sama, maka menyerulah seorang yang berseru dari langit, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sami'tun nasa yaquluna faqultuhu, berkata dia, aku mendengar orang-orang berkata bahwa dia begini, maka aku pun berkata bahwa dia begini. Jadi hanya ikut-ikutan, ya. Maka kemudian menyerulah seorang di langit, di para malaikat, an kadzaba afrushu lahu minan nar
waftahu lahu baban ila an-nar, bahwa dia telah berdusta, maka hamparkan baginya di neraka dan bukalah baginya pintu menuju neraka. Maka datanglah dari angin min harriha wa sumumiha, dari panasnya api neraka itu yang menghambus pada tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan disempitkan kuburnya hatta tahtalifa fihi adla'uh, hingga berselang-selinglah tulang rusuknya, hancurlah, ya. Dan datanglah kepadanya seorang laki-laki dengan wajah yang jelek, dengan pakaian yang jelek, dengan bau yang menjijikkan, dan berkatalah, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah dengan kabar yang menyusahkanmu, kabar yang menyedihkanmu. Ini adalah hari yang dijanjikan Allah bagimu. Maka berkatalah orang tadi, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kejelekan. Maka berkata orang tersebut, aku adalah amalmu yang jelek. Maka berkata orang yang kafir tadi, Rabbi la taqumis sa'ah, wahai Rabb, janganlah engkau segera tegakkan hari kiamat ini. Apa yang dirasakan dari siksaan pada waktu itu sungguh menakutkan. Apalagi jika datang hari kiamat nanti. Maka dia minta hari kiamat agar tidak terjadi. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, thumma yuqayyad lahu 'ama asam abkam wa fi yadihi marzabah law duriba biha jabalun kana turaba. Kemudian Allah jadikan padanya seseorang yang buta, a'ma, asam yang tuli, wa abkam, dan tidak bisa berbicara. Yang di tangannya ada palu godam. Law daraba biha jabal, law duriba biha jabalun, seandainya dipukul dengan godam tersebut gunung, kana turaba, akan hancur menjadi tanah. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaba, makanya pun dipukul hingga menjadi tanah. Na'udzubillah min dzalik. Thumma yu'iduhu Allah kama kana fayadribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain. Maka Allah mengembalikan dia, maka kemudian dia pun dipukul dengan pukulan itu kembali, maka ia teriak dengan teriakan yang mendengarkannya semua orang kecuali thaqalain, dari jin dan manusia. Nasallahu salamah, ya. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Intinya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi dan akan dialami oleh seorang mukmin dan seorang yang kafir. Dan ini Nabi ceritakan di sisi kubur sahabatnya, di tengah-tengah penguburan jenazah sahabatnya, menunjukkan kepada kita bahwa tazkir bil maut, memperingatkan akan kematian, menyampaikan nasihat dan mau'izah di sisi kubur tidaklah mengapa. Ya. Tentunya di samping apa yang disebutkan dari hadis ini tentang isi dan faedahnya, ya. Tentunya kita perhatikan hal ini, dan saya kira apa yang kita sampaikan ini cukup. Dan intinya ada 4 perkara yang disyariatkan dan disunnahkan ketika telah dikuburkan jenazah tersebut. Yang pertama adalah kuburnya diangkat dari permukaan tanah, ditinggikan. Yang kedua dibentuk-bentuk penuh, ya. Yang ketiga diberikan batu sebagai tanda, dan yang keempat didoakan ampunan serta agar Allah mengokohkan dia dengan perkataan yang kokoh. Dan untuk hal ini tidak mengapa pula ditambahkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat bagi yang hadir untuk mereka mempersiapkan diri mereka dengan bekal amal soleh. Ya, saya bisa kira ini ikhwan fillah. Ada pertanyaan dari ikhwan? Oh tidak, tentunya. Kalau menjadikan suatu bentuk kebiasaan tidak, ya. Bahwa kita mengingatkan jika dibutuhkan, atau kita lihat keadaan yang penting untuk diingatkan, maka dilakukan. Ya. Adapun menjadikannya terus menerus, apalagi menjadikan sebagai bentuk syariat yang multazimah,
kita harus gunakan dan sempatkan, maka dia dikhawatirkan kepada bentuk perkara bid'ah dalam agama. Karena tidaklah setiap keadaan Nabi melaksanakan nasihat seperti ini. Ya. Adapun hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan kita tahu ikhwan fillah bahwa kita akan dapatkan ternyata tatkala kaum muslimin menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat, maka akan hilanglah sunnah, ya kan? Karena yang diajarkan adalah bentuk talqin kepada si mayit atau baca surah Yasin, maka tidak sempat lagi hadirin untuk mendoakan si mayit, ya, mendoakan agar dia kokoh dalam pertanyaannya, ya. Karena adanya bentuk-bentuk acara-acara yang lain yang dilakukan di kuburan, maka akhirnya tidaklah diambil ibrah dari diantaranya jenazah tersebut dari perkara kematian, ya. Nabi memberitakan kita untuk banyak mengingat kematian, dan diantaranya adalah dengan ziarah ke kubur dan mengantar jenazah ke kuburan. Maka tentunya kita ingatkan kepada ikhwah untuk berhati-hati dan menjaga apa yang jadi adab ketika kita berangkat menuju ke kuburan mengantar saudara kita. Kita sering dapatkan kaum muslimin biasanya hanya tertawa-tertawa, bermain-main, ya kan? Saling mengganggu, bahkan masih sempat berkelakar dengan kelakar yang ada bau-bau pornonya, ya, bau, ya, fahish, ucapan yang fahish di kuburan. Maka ini perkara yang tidak benar, ya. Kita lihat bagaimana kalian para sahabat, ya, ketika mereka datang dan mengantar jenazah, mereka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, itu mendoakan saudaranya kebaikan. Kemudian mereka pun mengingat dan mengambil pelajaran dari kejadian mengantar jenazah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, saya dari syaitan, Allah dan Rasul Fasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.